Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Let me introduce myself. My name is Muhammad Abdullah and I am from Cirebon class. And right now I will explain about present verbal untuk memenuhi tugas mikro teaching yang diberikan oleh desainer. Apa sih present verbal? Jadi present verbal merupakan sebuah tenses yang menjelaskan kegiatan yang sudah terjadi di waktu sekarang. Jadi present perfect adalah tense yang menjelaskan kegiatan atau aktivitas kita yang sudah terjadi pada waktu sekarang karena kata present yang dimana present tersebut adalah masa sekarang. Setelah itu seperti yang lain present perfect tense juga memiliki pattern yang dimana tadi dari positif negatif dan negatif. Jika positif sendiri terdiri dari subjek plus S atau F plus ketiga plus objek. Nah, terus untuk penggunaan S dan F itu tidak bisa digunakan sebenarnya. Bagaimana cara penggunaan S dan F nya di sini? Penggunaan S dan F pada present perfect verbal. I, you, we menggunakan auxiliary F. Sedangkan sini menggunakan S. Kenapa? Karena sini di sini adalah kata benda yang saling terhubung. Jadi menggunakan S mana jadi merupakan verb S-nya dari F. Nah, tapi kenapa di I dan untuk menggunakan F? Dan ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan disetujui oleh bersama dari I walaupun itu juga yang bisa dimasukkan ke dalam S. Jadi seperti I tidak masuk dalam kelompok U dengan F. Seperti itu. Kita kembali ke sini. Sebelum masuk sini, saya menjelaskan tensinya terlebih dahulu. Memang tensinya dari present perfect atau yang unmentioned. Artinya pernah. Ya, sampai sekarang. Sampai saat ini. Kalau ini benar atau benar. Kalau ini benar atau benar. Jadi setelah tes kita kembali ke artinya yang pastinya untuk contohnya. Have jadi di sini sebagai subjek dan seperti yang saya telah jelaskan bahwa di sini itu tidak bisa menggunakan ses seperti yang di sini kami pasangannya adalah have. Jadi have di sini sebagai auxiliary setelah subjek be. Nah, even itu merupakan bertiga. Jadi pada present perfect polanya harus bertiga. Even merupakan bertiga dari it. Demi bolos merupakan objeknya. Sekarang kita bicara yang pola negatif. Pola negatif sendiri ya jauh-jauh sama pola yang positif. Namun apa yang membedakan pola negatif positif? Ada pada pola yang setelah S dan S yang mana setelah pada pola negatif ini dari dia karena jadi contohnya kita ambil contohnya di sini. Caranya untuk dari ini bisa dijadikan satu atau disingkat dalam bahasa Inggris. Yang mana kita bisa menginginkan have sedangkan dengan S bisa disingkat sebagai S. Jadi kalau misalnya ini meningkat kata have itu bisa saling bagaimana have. Jadi we have eaten the breakfast. Makanya kita minum makan bakso itu. Jika di atas sudah menggunakan positif yang berarti kita sudah menggunakan bakso itu karena ini negatif jadi kita belum karena kita sudah belum makan bakso.
biasanya waktu ujian biasanya depan anak SMA karena ini walaupun tidak ada mungkin dari yang lain tapi sebenarnya ini sangat siap sekali. Terus kita ambil has dari subject kita tahu setelah auxiliary jadi apakah kita sudah pernah jawabannya misalnya untuk menanyakan estimasi. Nah sekarang question apa sih question? Jadi question adalah tanya yang selain mempertanyakan ketiga biasanya question itu menanyakan subjek menanyakan atau bagian karena juga error. Tapi selain itu juga bisa menanyakan objeknya. Tapi pada kalimat saya ini bisa menggunakan objek. Saya hanya mengambil subjek, verb juga error. Nah, bagaimana cara mengintegrasi dengan contoh kalimat kelas saya buat? Jadi untuk menanyakan subjek, kita lihat apakah subjek yang saya lakukan subjek tentang manusia atau manusia. Jika menggunakan subjek manusia, kita menggunakan who. Setelah atau question verb, kita menunjukkan auxiliary who has taken a pet at the house. Untuk menunjukkan aktivitas, kita menunjukkan question verb what. Jadi bagaimana? What has. Seperti ini. Kondisi ini mengganti sebagai pertanyaan ditanyakan. Jadi jika kita ingin menanyakan sesuatu, kita menggunakan from untuk perfect atau objek untuk pas ataupun just sebagai present simple ataupun untuk verb itu untuk mengiris itu merupakan rumus sebagai tersebut menanyakan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita menanyakan adverb. Nah, bagaimana cara kita menanyakan adverb dalam kalimat yang aku bikin? Jadi untuk menanyakan apa kita menggunakan kalimat where. Sama seperti yang di atas setelah where ada nama question pasti diikuti oleh auxiliary dan juga subjek khusus untuk yang berbeda. Setelah has diikuti subjek. Sedangkan untuk who dan menanyakan subjek itu setelah who harus kembali has atau verb have verb as dari have. Nah, kita kembali ke sini. Jadi mana where has saya tidak spesifik. Nah, baiklah, ini yang dapat saya sampaikan kali ini. Dan jika ada yang kurang kata dari dirinya, saya minta maaf sebesar-besarnya.